Dr. Salman, Kausar, dan teman-teman dari Perbanas di Surabaya dan Malang, Dr. Kausar, Dr. Nanang Kausar, Dr. Nanang Sonaji, saya juga ikut memberikan ilmu dan kajiannya. Jadi ini merupakan langkah baik ya dalam pemberdayaan, pembelajaran masyarakat melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus dan ke depan program kita yang berbayar juga bisa segera kita luncurkan. Mas Heri, mohon bantuan nih ke depan nih. Ya, Siap. yang berbayar, konsepnya sudah diberikan oleh Pak Ustadz Kausar kepada saya, tinggal mungkin kita lebih matangkan dari segi pengiklanan dan agendanya sehingga jauh-jauh hari kami bisa sharing ke banyak tempat dan banyak komunitas sehingga nanti banyak yang mengikuti kajian yang berbayar. Jadi waktunya kita lebih baik kita jadwalkan dari sekarang atau 1,5 bulan sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya dari begitu udah kita jadwalkan dan langsung sebar terus mana-mana iklannya. Itu saja. Mungkin kami nanti kita bicara setelah acara kajian ini. Kembali ke Mas Heri Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Insinyur Wisnu Budi Prihatin atas sambutannya. Baik, selanjutnya adalah acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Kausar Risa Salman, SE MSA AK. Assalamualaikum Bapak Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Heri. Oke, Pak. Terima kasih Bapak Kausar. Yang narasumber kita berikutnya adalah Bapak Dr. Nanang Sonhaji, SE MSI AK. Assalamualaikum Bapak Nanang. Halo Pak Nanang. Apakah suara saya terdengar Bapak Nanang? Benar ya. Terdengar suara saya enggak terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam untuk Pak Nanang. Oke. Terima kasih Pak Nanang. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai materinya perlu juga saya ingatkan kepada semua peserta bahwa pemaparan materi ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit dan sisanya akan kita lakukan sesi diskusi atau tanya jawab. Dan kepada para peserta yang kemudian hadir juga pada seminar ini untuk bisa sambil menyimak ya materi dari narasumber dan bisa langsung melayangkan pertanyaan-pertanyaan melalui fitur chat Zoom yang sudah tersedia. Baik, tiba saatnya penyampaian materi ini yang akan disampaikan secara berurutan oleh para narasumber kita, yaitu Dr. Kausar Risa Salman, SE MSA AK, dan Bapak Dr. Nanang Sonhaji, SE MSI AK. Waktu dan layar kami persilakan. Saya izin dulu share screen ya, Pak Heri. Oke, Pak Kausar. Biar tampil. Ini sudah tampil nih, Pak Heri. Sudah, Pak Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk kembali melanjutkan sesi muamalah kita pada hari ini yang terus akan mengkaji sampai Allah mudahkan nanti bisa kita selesaikan standar syariah yang diterbitkan AOIV,
Accounting and Audit Organization for Islamic Financial Institution. Juga jazakumullah khairan kepada Ustadz Wisnu Budi Prihatin selaku Ketua Jakarta Islamic Community dan juga anggota GIC, ya, anggota JICO ya, dan juga rekan-rekan semuanya, Dr. Nanang Son Haji dan juga Mas Heri dan semua peserta kita pada hari ini. Kita akan bahas tentang standar syariah yang nomor 11. Setelah materi bulan kemarin ya kita bahas tentang salam. Biasanya setelah membahas salam itu bahasan selanjutnya istisna karena keduanya punya kaitan. Di pernyataan standar ini menyangkut beberapa materi ya. Standar syariah nomor 11 ini. Yang pertama ruang lingkup, kemudian membahas tentang kontrak istisna ya. Apa itu kontrak istisna ya. Kemudian subject matter-nya apa, pokok akadnya apa, ini maksudnya pokok akad, dan bolehkah dengan adanya garansi atau jaminan. Terus yang keempat, dimungkinkan atau tidak adanya perubahan dalam akad kontrak istisna. Kemudian juga pengawasan, ya, pengawasan dalam eksekusi kontrak istisna, kemudian penyerahan pokok akad, ya, penyerahan pokok akad, dan yang terakhir nanti istisna paralel. Ada istisna paralel yang melibatkan pihak lain. Dan sekarang kita akan masuk ke ruang lingkup standar. Jadi ruang lingkup standar nomor 11 ini ya hanya mencakup tentang istisna dan istisna paralel. Ya, jadi kalau istisna paralel itu berarti institusi atau lembaga keuangan itu dia juga bertindak sebagai pembeli. Ya. Dia juga bertindak sebagai pembeli. Ya. Dan juga bertindak sebagai pabrikan. Jadi dua pihak nanti ada penjelasan mengenai apa itu akad istisna yang pertama dan akad kedua ini kalau berkaitan dengan istisna paralel. Di bawah itu ada penjelasan ya sehingga kita tahu apa itu akad istisna. Jadi istilah dalam bahasa Arab itu istisna itu ya berlaku untuk manufaktur dan konstruksi ya, manufaktur dan konstruksi. Istilah produsen itu digunakan dalam standar ini ya untuk menunjuk pihak yang bertindak sebagai pabrikan atau kontraktor ya. Biasanya diistilahkan dengan Sony ya, biasanya diistilahkan dengan Sony. Ya, ini bahasa Arab, Sony pembuat atau produsen, dan istilah subjek itu biasanya di standar itu diistilahkan dengan subject matter, atau biasanya kalau di apa itu standar syariah dalam bahasa Arabnya itu diistilahkan dengan apa itu akad ya, pokok akad ya, pokok akad. Akan digunakan untuk menunjuk barang bangunan yang menjadi subjek dari kontrak. Itu ruang lingkup standar ya. Kalau secara istilah nanti ada penjelasannya. Secara istilah nanti kita akan bahas di sini. Kemudian yang kedua kontrak istisna itu sendiri, kontrak istisna. Jadi kesepakatan kontrak istisna pada saat kontrak itu disepakati. Diizinkan ya bahwa institusi ya. Jadi institusi di sini berkedudukan sebagai produsen, Institusi dan pelanggan membuat kontrak istisna sebelum institusi mengambil hak atas barang yang akan dijual kepada pelanggan. Ya. Atau bahan dari barang yang akan diproduksi atau akan dibangun. Jadi institusi melakukan kontrak istisna dengan pelanggan sebelum institusi itu mengambil hak atas barang yang akan dijual. Kemudian institusi diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan ya dari setiap penawaran harga yang diperoleh pelanggan ya dari dealer atau pemasok lain untuk membantunya dalam mengevaluasi pengeluaran dan menghitung keuntungan prospektif ya. Sini institusi diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungan dari harga yang ditawarkan kepada pelanggan ya dan juga keuntungan yang berkaitan dengan harga yang dibayarkan kepada pemasok itu keuntungan prospektif.
tidak diperbolehkan peran lembaga dalam istisna sebagai perantara. Jadi di sini karena bukan sebagai perantara. Ya, kalau sebagai perantara nanti akadnya itu terkait dengan apa itu akad jual beli atau ijarah ya. Tapi di sini karena di sini berkaitan dengan akad kontrak ya, kontrak istisna, itu peran lembaga itu bukan sebagai perantara antara pembeli dengan pihak ketiga. Ya, terutama jika pembeli tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga. Dan larangan ini berlaku apakah peran tersebut akan dilakukan sebelum atau sesudah dimulainya pekerjaan. Jadi di sini bukan sebagai wakil atau bukan sebagai perantara. Tapi di sini lembaga itu berperan sebagai produsen dan juga berperan sebagai pembeli. Tapi nanti kedua akadnya ada penjelasan itu harus dipisah. Dua akadnya dipisah itu dalam kontrak istisna yang paralel atau mawazi, istilahnya mawazi. Kemudian yang 2.2 ini bentuk dan ketentuan akad istisna. Di akad istisna ini mengikat para pihak yang berkontrak. Jadi mengikat karena ini merupakan akad. Asalkan syarat-syarat telah terpenuhi. Ya, syaratnya apa? Meliputi spesifikasi jenis, ya, warna misalnya, ya, kualitas, ya, kuantitas dari barang yang akan diproduksi, ya, dari konstruksi misalkan yang akan diproduksi, itu harus jelas. Ya. Kemudian harga jualnya juga jelas, ya. Jadi spesifikasinya jelas, harga jualnya juga jelas, diketahui, ya. Dan jika perlu tanggalnya ditentukan, ya, tanggal pengirimannya tanggal pengiriman ini untuk menghindari adanya jahalah atau ketidakjelasan atau nanti karena akan menimbulkan horor. Rasul melarang jual beli horor, ya. Dan ini juga termasuk dalam kategori jual beli yang dikecualikan dari larangan jual beli bai al-maktum. Ya. Bai al-maktum itu barang yang tidak ada, ya. Barangnya memang di sini tidak ada, ya. Barangnya belum jadi. Tapi nanti dengan diperjelas spesifikasinya, ya, itu akad ini diperbolehkan karena masuk dalam keumuman dibolehkannya akad jual beli. Selain itu, jika subjek maternya tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pelanggan punya hak untuk menolak atau menerima yang dinamakan dengan khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah ini pelanggan punya hak untuk menerima atau menolak. Ini hak khiyar. Kalau barangnya ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian kontrak istisna ini bersifat mengikat. Ya, mengikat. Sudah berakad, ya, sudah menjalin kontrak, maka mengikat masing-masing pihak. Ya, terikat dengan semua kewajiban dan konsekuensi akad. Ya, kewajiban dan konsekuensinya akad seperti apa? Itu harus dijelaskan konsekuensi akadnya, misalnya pihak pemasok harus menyerahkan sesuai dengan tanggal dan sesuai dengan spesifikasinya. Dengan kata lain, pihak-pihak yang berkontrak tidak perlu memperbarui ijab dan qabulnya setelah kontrak itu selesai dibuat. Ya. Hal ini berbeda dengan janji wa'ad dalam akad murabahah yang mensyaratkan penandatanganan akad jual beli murabahah itu melalui ijab dan qabul yang baru, ya, dari para pihak pada saat kepemilikan barang yang akan dijual sudah diterima oleh institusi atau lembaga. Ini beda dengan yang kita pernah bahas kemarin, Pak Eri, ya. Dalam murabahah itu setelah janji kemudian dibuat akad yang baru, itu akad jual beli murabahah. Kalau di akad istisna ini nggak perlu, ya, tidak perlu dilakukan pembaharuan atau perbaiki ijab dan qabulnya setelah, ya. Jadi langsung itu mengikat. Kemudian bentuk dan ketentuan kontrak istisna. Tidak diperbolehkan bagi pabrikan untuk menetapkan dalam kontrak istisna bahwa ia tidak bertanggung jawab atas cacat atau atas kekurangan atau ketidaksesuaian dengan dengan spesifikasi, ya. Tidak. Jadi segala macam cacat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan spesifikasi itu harus dijamin oleh pihak pabrikan. Ya, makanya ini salah satu syarat, ya,
bahwa pihak pabrikan itu harus menjamin ya, dari barang yang akan dia serahkan. Terus yang berikutnya, tidak boleh menyepakati kontrak istisna dengan cara yang membuatnya menjadi kontrak untuk pembiayaan berbasis bunga. Nah, karena dilarang. Contohnya apa? Contohnya adalah transaksi di mana institusi membeli barang dari kontraktor berdasarkan pembayaran tunai. Beli dari kontraktor, ya, belinya secara tunai dan kemudian menjualnya kembali kepada kontraktor dengan pihak yang sama, tapi dengan cara yang ditangguhkan dan harga yang lebih tinggi. Ini tidak boleh karena masuk ke dalam buyback transaction, itu jual beli inah. Jual beli inah itu antara dua pihak, yang satu menjual kepada pihak lain secara tunai, kemudian dia beli kembali dari pihak itu secara kredit. Itu dia. Atau di mana pihak yang memesan barang yang akan diproduksi adalah pabrikan itu sendiri. Ya. Jadi kalau yang memesan itu adalah pihak pabrikan itu sendiri. Kemudian lembaga keuangan atau institusi itu melakukan pemesanan kepada pabrikan itu sendiri. Ya, jadi itu tidak dibolehkan. Atau di mana seperti atau lebih dari fasilitas di mana barang akan diproduksi itu adalah milik pelanggan. Jadi sebetulnya sama ini ya, apa namanya itu, konteksnya adalah transaksi yang terjadi antara lembaga atau institusi keuangan itu dengan pelanggan. Semua keadaan itu ya akan menjadikan kesepakatan itu sebagai kesepakatan pembiayaan berbasis bunga, di mana subjeknya itu tidak pernah berpindah tangan. Ya, aturan ini dimaksudkan untuk menghindari buyback transaksi, buy al-inah yang dilarang. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan subjek dan jaminan. Jadi akad istisna diperbolehkan untuk bahan mentah yang dapat diubah dari keadaan alaminya, dari keadaan aslinya, melalui proses manufaktur atau produksi yang melibatkan tenaga kerja. Oleh karena itu, istisna hanya berlaku selama pemasok setuju untuk menyediakan barang. Jadi dari sini kita melihat bahwa istisna itu biasa diistilahkan dengan manufaktur by order. Manufaktur by order artinya pesanan yang nanti pesanan itu akan dipenuhi melalui proses produksi atau proses manufaktur yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, ya, dengan melibatkan tenaga kerja. Kemudian diperbolehkan membuat kontrak istisna untuk produksi barang yang memiliki deskripsi unik, ya, sesuai dengan kebutuhan pembeli akhir. Ini yang salah satu syarat, ya, syarat berkaitan dengan barang yang dipesan itu harus customize. Harus customize. Barangnya harus memiliki deskripsi, harus bisa dideskripsikan, ya, harus punya kriteria, harus ada kriterianya karena barangnya belum ada. Bahkan jika barang tersebut tidak memiliki pengganti di pasar, meskipun barang itu nggak ada memang di pasar, ya, nggak ada di pasar. Jadi misalnya pesanan khusus yang kusen, ya, atau pesanan khusus untuk kitchen set, ya, itu bisa menggunakan akad istisna. Ya, asalkan barang itu mengikuti spesifikasi. Jadi ada spesifikasinya, ada kriterianya. Demikian pula barang pesanan dalam kontrak istisna itu diperbolehkan menjadi item yang memiliki substitusi sempurna di pasar. Ya boleh juga, misalnya ada biaya atau ada produk itu yang ada di pasar, ya silakan. Yang penting kan bisa dideskripsikan dan dapat saling menggantikan dalam memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, karena mereka memiliki karakteristik yang sama berdasarkan proses produksi, aturan ini berlaku baik barang yang akan diproduksi itu dimaksudkan untuk dikonsumsi, ya, atau untuk digunakan dengan substansinya tetap utuh. Ini biasanya barang-barang yang dijadikan akad itulah barang-barang konstruksi, ya, misalnya pembangunan bangunan, misalnya rumah, ya, atau ruko, ya, atau apartemen, ya, hotel, itu bisa menggunakan, atau mungkin transportasi bisa. Hukum-hukum tentang al-masnu. Al-masnu itu adalah barang yang dipesan. Ya.
Kemudian barang yang dipesan itu ya subject matter-nya itu tidak boleh merupakan aset yang sudah ada. Jadi kalau aset yang sudah ada ya berarti itu jual beli biasa. Jual beli biasa. Ini jual beli istisna itu asetnya tidak ada. Misalnya tidak sah bagi lembaga untuk membuat kontrak ya penjualan mobil atau pabrik tertentu yang ditunjuk atas dasar istisna. Mobilnya sudah ada. Ya, atau pabriknya sudah ada. Yang ditunjuk. Jadi yang ditunjuk artinya menunjuk pada dealer tertentu atau menunjuk pada pabrik tertentu, maka itu bukan merupakan akad istisna. Hal ini karena istisna itu adalah akad jual beli yang berlaku untuk barang-barang yang diidentifikasikan dengan spek, ya, dengan spesifikasi, bukan dengan peruntukan penunjukan, bukan merujuk ke sini atau menunjuk ke barang tertentu yang sudah ada. Kecuali barang-barang yang telah diserahkan seluruhnya atau sebagiannya, pembeli terakhir tidak mempunyai hak terlebih dahulu dalam hal pemasok dinyatakan pailit atau bangkrut atas pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi subjek kontrak selama barang tersebut masih dalam proses produksi dan belum disampaikan kepadanya. Jadi kalau barang-barang itu sudah diserahkan, ya maka itu haknya pembeli. Tapi kalau barang-barangnya belum diserahkan, ya pembeli itu tidak memiliki hak terlebih dahulu. Ya. Kalau misalnya pemasok itu mengalami kebangkrutan atau pailit, ya. Kecuali atau selain itu pembeli terakhir tidak dapat dianggap sebagai pemilik bahan-bahan yang berada dalam kepemilikan pabrikan untuk tujuan produksi pokok kontrak. Ada pengecualiannya ini, kecuali pabrikan sebelumnya telah melakukan ya sebagai jalan untuk penyelesaian pekerjaan. Ya, kalau misalnya di situ diberikan penjelasan dalam kontrak itu adanya jaminan ya untuk penyelesaian pekerjaan ya. Dan itu sudah dilakukan ya, prosesnya itu masih dalam penyelesaian yang dilakukan oleh pabrikan, maka dia bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan bagian dari pabrikan yang mengalami pailit atau bangkrut. Kontrak istisna dapat ditetapkan dengan syarat bahwa produksi harus dilakukan oleh dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Dalam hal ini harus tunduk pada syarat ini. Jadi kalau misalkan dalam akad istisna itu disyaratkan bahwa produksi itu dilakukan oleh lembaga sendiri atau oleh institusi sendiri dengan menggunakan sumber dayanya sendiri, maka institusi harus tunduk pada syarat ini dan tidak berhak untuk mengalihkannya kepada pihak lain, mengalihkan proses produksinya kepada pihak lain. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hukum-hukum tentang al-masnu, pabrikan boleh memenuhi kewajibannya dalam akad istisna dengan menggunakan barang-barang yang diproduksi oleh sumbernya sendiri, ya, atau barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain yang telah ada sebelum akad dibuat. Ya, pilihan terakhir berlaku jika pembeli terakhir tidak menetapkan bahwa pabrikan harus menggunakan sumber dayanya sendiri. Jadi kalau nggak ada persyaratan, kalau yang tadi sebelumnya ada persyaratan, maka tidak diperbolehkan ya pihak pabrikan untuk menggunakan barang yang diproduksi oleh pihak lain. Tapi kalau tidak ada, maka diperbolehkan. Namun aturan ini tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menunda atau menangguhkan pertimbangan. Jadi misalnya menunda atau menangguhkan pertimbangan mengenai harga, ya, pembayarannya ditangguhkan, ya, atau penyerahan komoditasnya ditunda dengan adanya perubahan atau dengan adanya tambahan persyaratan ini, maka akan menunda pembayaran harga atau komoditas, maka itu tidak dibolehkan. Dari barang yang akan diserahkan berdasarkan spesifikasi. Pabrikan berkewajiban untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi dalam jangka waktu yang telah disepakati atau dalam waktu yang wajar sebagaimana sifat pekerjaan serta sesuai dengan praktek yang diterima dan diakui oleh para ahli. Jadi jangka waktunya ya ditentukan dalam kesepakatan. Atau kalau misalnya tidak ditentukan dalam kesepakatan, ya kira-kira
bisa ditentukan berdasarkan pada jangka waktu yang wajar, sebagaimana sifat pekerjaan itu. Kalau sifat pekerjaan itu membutuhkan waktu yang lama, ya maka disesuaikan dengan jangka waktu dari sifat pekerjaan itu. Kemudian hukum-hukum tentang al-masnu yang lain, para pihak dapat menyepakati jangka waktu di mana produsen akan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau pemeliharaan barang yang bersangkutan. Ya. Para pihak juga dapat mengembalikan penentuan tanggung jawab yang berkaitan dengan cacat dan pemeliharaan pada praktik yang lazim atau urf. Ya, jadi jangka waktunya itu ya berkaitan dengan siapa pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, itu harus disepakati. Ya, kapan nanti produsen yang bertanggung jawab untuk segala kerusakan untuk pemeliharaan. Ya, misalnya kerusakan untuk pemeliharaan pasca diserahkan barang, ya itu masih ada tanggung jawabnya produsen, ya misalnya biasanya masa garansinya, misalnya 1 bulan atau 2 bulan, ya maka itu disepakati, ya diperbolehkan untuk disepakati, ya atau dikembalikan, ya penentuan tanggung jawab cacat dan pemeliharaannya itu pada urf yang ada atau kebiasaan yang ada. Diperbolehkan untuk membuat kontrak istisna, ya untuk pengembangan real estate, ya ini pengembangan real estate di atas tanah yang ditunjuk dan dimiliki oleh akhir, ya atau di atas tanah yang dimiliki oleh kontraktor, ya bisa tanah yang dimiliki oleh pembeli kemudian dibangun, ya atau di atas tanah yang dimiliki kontraktor atau di tanah di mana hak pakai hasilnya dimiliki oleh salah satu dari keduanya. Hal ini diperbolehkan karena akadnya melibatkan pendirian bangunan. Jadi akadnya pendirian bangunan yang akan dibangun dan dijual sesuai dengan spesifikasinya. Dan akad istisna dalam hal ini tidak menyangkut tempat tertentu. Biasanya nanti pembahasannya ke BOT ini, ada Build Operating Transfer, BOT ini. Kemudian harga dan jaminan. Sekarang masalah harga dan jaminan. Adanya persyaratan harga untuk kontrak istisna diketahui pada saat akad. Jadi harga harus ditentukan pada saat disepakati. Dalam hal ini bisa ya pembayarannya itu ya bisa dalam bentuk uang tunai. Ya, bisa dalam bentuk uang tunai atau bisa juga barang berwujud atau hak pakai hasil. Biasanya kalau hak pakai hasil nanti konsepnya di BOT. Build Operate Transfer. Hak pakai aset untuk durasi waktu tertentu. Apakah hak pakai hasil tersebut terkait dengan aset selain subject matter yang akan, ya, atau dengan subject matter itu sendiri, atau dengan pokok akad itu sendiri, dengan bangunan itu sendiri. Penggunaan hak pakai hasil itu sendiri sebagai pertimbangan untuk kontrak istisna relevan dengan situasi atau kasus ketika pemerintah menawarkan kontrak yang memberikan hak pakai kepada kontraktor atau pabrikan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya disilakan dengan BOT, ya atau biasanya bangun, guna dan serahkan, BGS itu istilahnya. Kemudian selanjutnya harga kontrak istisna dapat ditangguhkan atau dibayar secara cicilan, bisa ditangguhkan nanti pada saat akhir masa serah terima, ya atau dibayar secara cicilan dalam jangka waktu tertentu, ya dikembalikan pada kontraknya. Atau jika pengiriman barang akan dilakukan secara bertahap, ya secara bertahap, sebagian dari harga dapat segera dibayarkan, jadi sebagiannya, ya sesuai dengan tahap pembangunan, sedangkan sisanya dicicil sesuai dengan tahap penyerahan. Bisa ya. Atau jika pengiriman barang akan dilakukan secara bertahap, sebagian dari harga dapat segera dibayarkan, sedangkan sisanya dicicil sesuai dengan tahapan penyerahan. Juga diperbolehkan untuk menghubungkan pembayaran dengan tahap penyelesaian pekerjaan. Jadi penyelesaian pekerjaan, misalnya 20%, 40%, 60%, 100%, maka pembayarannya dilakukan pada akhir setiap tahap penyelesaian pekerjaan. Asalkan tahap pekerjaan jenis ini sesuai dengan spesifikasi dan tetap harus sesuai dengan spesifikasi. Dan identifikasi setiap tahapan tidak menimbulkan perselisihan.
dan masih dalam harga dan jaminan dalam akad istisna, jika proses pembuatan dibagi menjadi beberapa tahap atau pembayaran dirancang sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan, ya, maka pembuat atau kontraktor berhak meminta agar pembeli akhir melakukan pembayaran sesuai dengan setiap tahap. Ya. Ini haknya kontraktor ya untuk menerima pembayaran. Kemudian harga transaksi istisna ini bisa bervariasi sesuai dengan tanggal penyerahan, ya, sesuai dengan tanggal penyerahan. Juga tidak ada keberatan atas sejumlah penawaran yang dapat dinegosiasikan, ya, tidak apa-apa ya, asalkan pada akhirnya hanya ada satu penawaran. Yang penting silakan ditentukan pilihan-pilihan untuk pembayaran ya dalam kaitan dengan harga, tapi nanti penawarannya ya saat disepakati di dalam akad hanya ada satu penawaran ya, agar tidak menimbulkan horor ya. Jadi penawaran yang disepakati apa itu hanya ada satu nanti. Hal ini untuk menghindari adanya uncertainty atau ketidakpastian dan juga kurangnya pengetahuan yang bisa menyebabkan adanya perselisihan. Harga dan jaminan dalam akad istisna berikutnya adalah bahwa akad istisna tidak bisa dibuat atas dasar jual beli murabahah, karena beda murabahah sendiri, akad istisna sendiri. Misalnya kalau akad istisna menggunakan harga istisna dengan menggunakan dasar cost plus, boleh nggak dengan menggunakan harga cost plus? Cost itu harganya berapa, plus itu marginnya, maksudnya seperti itu. Maka itu nggak boleh, karena cost plus itu adalah akadnya jual beli murabahah. Dengan jual beli istisna tidak menggunakan dasar cost plus, ya, karena dasar cost plus itu ya identik dengan jual beli murabahah. Kemudian selanjutnya, jika biaya aktual yang dikeluarkan oleh institusi keuangan untuk menyelesaikan barang, ya, menyelesaikan barang secara substansial kurang dari perkiraan biaya, ya, misalnya perkiraan biayanya itu 100 juta, nah, ternyata biaya aktualnya hanya 90 juta, atau institusi mendapatkan potongan harga dari pihak yang mengontraknya. Ini juga penjelasan dulu murabahah juga ada ya ketika harga. Institusi mendapatkan potongan harga dari pihak yang mengontraknya, ya, misalnya dari pihak pihak kontraktor ya, secara istisna paralel ya untuk mengakuisisi subject matter itu untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya, maka institusi tidak wajib untuk memberikan diskon kepada pembeli akhir. Tidak wajib untuk memberikan diskon. Ini beda dengan murabahah. Kalau murabahah dulu maka itu haknya pembeli. Itu hanya pembeli, sehingga institusi harus memberikan diskon. Kalau ini institusi tidak wajib memberikan diskon kepada pembeli akhir, sehingga pembeli akhir itu tidak berhak atas jumlah ya atau bagian yang diperoleh institusi di atas perkiraan biaya. Tidak, ya. Aturan ini juga berlaku sebaliknya. Kalau biaya produksinya secara substansial lebih besar dari perkiraan biaya, maka pihak lembaga atau pihak institusi juga tidak boleh membebankan itu kepada pihak pembeli. Ya, ini kondisi yang berlaku sebaliknya. Itu berkaitan dengan harga. Kemudian jaminan. Ya, institusi diperbolehkan ya bertindak baik dalam kapasitas pabrikan ya atau dalam kapasitas pembeli akhir. Ini dalam konteksnya istisna paralel untuk memberikan atau menuntut urbun atau arbun, tanda jadi. Ya, kalau di fatwa atau di standar itu membedakan ya sebetulnya antara arbun dengan hamis jiddiyah. Jiddiyah itu tanda jadi. Ya, komitmen, bukti komitmen. Kalau urbun itu uang muka. Tapi di sini di dalam standar syariah nomor 11 itu lembaga AUIF ini menggunakan istilah arbun atau tanda jadi sebagai jaminan yang akan menjadi bagian dari harga jika kontraknya dipenuhi. Ya, arbun atau sebetulnya uang muka ini. Atau hangus jika kontrak dibatalkan. Ya. Kalau jika kontrak dibatalkan, ya, itu juga sebetulnya penjelasan tentang masalah hamis jiddiyah itu ya, tanda jadi. Tapi kita gunakan istilah yang dibuat ini aja. Namun sebaiknya jumlah yang hangus tadi dibatasi pada jumlah yang setara dengan kerusakan real.
memang kerusakan aktual yang diderita berapa oleh institusi, sehingga itu harus ditanggung oleh pihak pembeli yang membatalkan. Dalam kontrak istisna diperbolehkan bagi institusi baik bertindak dalam kapasitas pabrikan atau dalam kapasitas pembeli akhir untuk menuntut jaminan. Jadi boleh untuk menuntut jaminan yang dianggap cukup untuk menjamin pemenuhan haknya, ya, agar terpenuhi haknya terhadap pembeli akhir atau produsen. Dua-duanya diperbolehkan. Lembaga juga diperbolehkan ketika bertindak dalam kapasitas sekaligus kapasitas sebagai pembeli akhir untuk memberikan jaminan yang diminta oleh pabrikan. Ini sebaliknya juga demikian. Lembaga juga diperbolehkan untuk memberikan jaminan yang diminta oleh pabrikan. Misalnya jaminannya berupa hipotek, ya, atau giro, atau akun investasi, atau persetujuan untuk memblokir penarikan. Ini terkait dengan jaminan. Itu sampai dengan subjek dan jaminan, nanti masalah perubahan akad istisna dan sampai dengan istisna paralel akan disampaikan Dr. Nana. Silakan Dr. Nana. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Kausar. Saya akan melanjutkan berkaitan dengan akad istisna ini, gitu ya. Jadi perubahan akad istisna. Nah, ini dalam praktiknya memang seringkali perubahan itu bisa dilakukan, ya, artinya diperbolehkan ketika memang si pembeli itu ya menginginkan suatu spesifikasi khusus, ya, atau suatu spesifikasi tambahan. Mungkin Bapak Ibu bisa saya berikan gambaran dulu ya dalam praktiknya itu yang paling mudah di kehidupan sehari-hari kita. Untuk akad istisna ini contohnya adalah misalkan kita ingin membeli rumah, ya, kemudian desain dan spesifikasi bangunannya itu kita tentukan, ya, dan kemudian oleh developer atau kontraktornya akan dibuatkan. Nah, yang dimaksud dalam poin 4 perubahan akad istisna ini ketika dalam proses pembuatan rumah tersebut, ya, kemudian di tengah perjalanan, artinya dalam proses pembangunan ada perubahan yang itu sebelumnya tidak disampaikan atau dituliskan dalam kontrak. Nah, ini diperbolehkan sepanjang ada komunikasi, ya, ada pemberitahuan antara si pembeli dengan si penjual. Nah, namun yang perlu dipahami bahwa perubahan akad istisna ini, ya, itu akan membawa dampak konsekuensi umumnya, ya, secara praktik itu pada dua hal. Yang pertama adalah pada penambahan biaya, ya, biaya konstruksi atau biaya pembangunan. Kemudian yang kedua adalah pada penambahan jangka waktu penyelesaian bangunan. Itu umumnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana ini, ya, perlakuannya, ya, sesuai dengan accounting dan auditing organization ini. Jadi ini boleh, ya, dengan pertimbangan melakukan amandemen atau perubahan, ya, kemudian ini harus dikomunikasikan dan ditambahkan dalam kesepakatan berikutnya, ya, dalam kesepakatan. Jadi tambahan-tambahan itu, ya, tentu saja harus disepakati dan itu harus tertulis dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Jadi sama dengan posisi awal yang tadi. Tujuannya untuk apa, begitu ya? Perubahan akad istisna ini harus disepakati supaya tidak ada hal-hal yang menyebabkan pekerjaan itu menjadi tidak jelas, ya. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Kausar, sesuatu yang mendahului horor itu
adalah tidak diperbolehkan. Nah, oleh karena itu, supaya kedua belah pihak ini tunduk pada kesepakatan, maka ada baiknya dituliskan dalam bentuk tertulis, gitu. Ya, ini jadi poin di 4.1 sampai 4.11 dan 4.13 seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya adalah ke slide berikutnya, Mas Heri. Nah, kemudian yang kedua bisa jadi, gitu ya, bisa jadi perubahan akad istisna itu terjadi karena satu keadaan yang kita tidak bisa memprediksi sebelumnya. Dan kejadian ini sifatnya itu tidak sering terjadi atau sering disebut dengan namanya contingency event. Contingency event. Jadi contingency itu adalah suatu kejadian, suatu event ya, yang kita tidak bisa memprediksi dan itu tidak sering terjadi. Misalkan ya gempa bumi, kemudian tanah longsor, kejadian-kejadian perubahan alam. Biasanya seperti itu. Nah, ini lalu bagaimana perubahan-perubahan itu bisa dilakukan akibat kontingensi. Jadi diperbolehkan ya melalui persetujuan antara pihak yang berkontrak, artinya di sini yaitu penjual dan pembeli. Ya. Atau bisa juga kontingensi itu berkaitan dengan arbitrase maupun litigasi, yaitu pada aspek hukum. Sehingga di sini penyelesaiannya memang harus pada proses peradilan. Namun kita tidak akan membahas lebih jauh tentang itu, karena pada umumnya akad istisna ini memang resiko yang terbesar itu ya kalau di perbankan syariah itu adalah penyandang dananya, yaitu perbankan syariahnya itu sendiri. Dia akan menanggung risiko yang cukup besar. Risiko dalam bentuk apa? Yaitu risiko gagal bayar ya, gagal bayar. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan aktivitas kontingensi ini gitu ya. Sebagai contoh tadi pembangunan rumah ya, seringkali kita temui mendapat informasi bahwa kontraktor ya sebelum penyerahan rumah kepada si end user atau si pembeli sudah melarikan diri atau hilang, meninggalkan jawab. Nah, itu seringkali terjadi gitu ya, terutama pada kontraktor-kontraktor yang memang punya track record yang kurang baik. Nah, hal-hal semacam ini tentu saja membuat si pembeli menjadi tidak nyaman dan dirugikan. Oleh karena itu, gitu ya, oleh karena itu maka atas kesepakatan antara si pembeli ya itu bisa mengganti kontraktor yang lebih bertanggung jawab, ya, yang lebih bertanggung jawab. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kerugian yang timbul akibat adanya kontingensi semacam ini, yaitu rumah belum jadi masih 80%, tapi oleh kontraktor awalnya sudah ditinggal. Itu bagaimana? Itu bagaimana? Nah, tentu saja karena kalau praktiknya di perbankan syariah itu kan istisna itu, jadi kalau ada si pembeli ingin membeli rumah tertentu kepada si penjual, kemudian bank akan membelinya ditambah dengan tadi yang disebut oleh Ustaz Dr. Faisal ada cost plus-nya gitu ya, ditambah dengan margin atau nisbah bagi hasilnya tadi. Nah, lalu bagaimana ketika ada kontraktor itu meninggalkan pekerjaannya ya, meninggalkan pekerjaannya, kemudian kerugiannya itu siapa yang menanggung gitu ya. Nah, biaya kalau misalkan kita melakukannya itu melalui ada proses ya namanya biaya penilaian ya, maka biaya penilaian ini akan dibebankan kepada rekening nasabah ya, dalam hal ini adalah semua utang ya jika ada yang timbul dari akad istisna yang tidak lengkap menjadi tanggung jawab pribadi nasabah. Jadi tanggung jawab pribadi nasabah seperti itu. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, jadi perubahan akad istisna itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Oleh sebab itu maka pemilihan
rekanan, dalam artian ada penjual ya oleh si pembeli, itu menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan juga untuk menghindari hal-hal yang merugikan si pembeli atau nasabah. Kemudian yang berikutnya adalah dalam hal mendirikan bangunan atau fasilitas umum ya di atas milik pembeli, perbolehkan untuk menetapkan bahwa pembeli berhak untuk melakukan akad istisna atas dasar biaya. Jika pabrikan gagal untuk melaksanakan kontrak tersebut, maka ya si pelaksanaan ini akan berlaku sejak tanggal pabrikan menghentikan pekerjaan. Jadi ketika tadi yang saya sampaikan, ya, ada penjual dalam kontraktornya itu melarikan diri, ya, tidak bertanggung jawab atau tidak melanjutkan pekerjaan itu, maka sejak tanggal berhentinya itu, ya, kemudian si pembeli berhak ya meminta untuk mengganti developer atau kontraktor baru untuk melanjutkan rumah yang sudah dipesan. Pembelian rumah melalui istisna itu si nasabah sudah harus melakukan angsuran di awal. Ketika sudah kontrak itu disepakati, artinya sudah ada uang yang disetorkan kepada bank, gitu ya, kepada bank syariah. Nah, oleh karena itu kemudian nanti pembeli bisa minta kepada bank rekanan itu untuk menunjuk kontraktor baru atau developer baru untuk menyelesaikan rumah tersebut sampai dengan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan sampai dengan serah terima. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut berikutnya. Ada slide berikutnya. Diperbolehkan bahwa kontrak istisna itu mencakup klausul yang menyatakan bahwa jika ada persyaratan tambahan yang dimasukkan dalam kontrak di kemudian hari sebagai akibat dari arahan otoritas terkait. Ini ya, jadi misalkan saja dalam proses pelaksanaannya itu, gitu ya, ternyata ada kebijakan atau ada regulasi dari pemerintah daerah bahwa untuk masing-masing, gitu ya, masing-masing rumah yang harus didirikan di lokasi tersebut itu, ya, ketinggiannya sudah diatur. Ketinggiannya sudah diatur. Artinya kalau mau tingkatnya itu tidak boleh melebihi dari ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah daerah setempat. Itu biasanya terjadi di Bali ya, atau di perumahan-perumahan yang berada di pesisir. Memang pertimbangannya salah satunya mungkin dari aspek biologis, gitu ya, keamanan dan kenyamanan, ataupun juga ada bangunan-bangunan yang berada di lereng gunung, gitu ya. Di dalam lereng gunung itu, ya, atau di lereng-lereng tebing, gitu ya, itu ada himbauan dari pemerintah daerah setempat untuk tidak mendirikan bangunan dengan spesifikasi seperti bertingkat, ya, yang terlalu berat. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan menimbulkan tanah longsor dan membahayakan si pemiliknya. Nah, hal-hal semacam ini kemudian bisa dijadikan sebagai syarat tambahan dalam pasal-pasal kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adapun kalau memang itu ada tambahan-tambahan bangunan, ya, ada tambahan-tambahan struktur yang diinginkan oleh si pembeli, maka biaya yang timbul dari konsekuensi itu, ya, dari konsekuensi itu akan ditanggung oleh si pembeli akhir. Dalam hal ini adalah nasabah, gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, pengawasan pelaksana akad istisna, ya, ini menjadi umum sekali. Kalau tadi saya contohkan dalam praktiknya adalah ketika kita membeli rumah atau kita mau membangun rumah menggunakan jasa kontraktor, kita seringkali ya bersepakat bahwa harus ada pengawas. Pengawas ini berfungsi untuk mengontrol dan memastikan bahwa bangunan yang dibangun itu sesuai dengan spesifikasi kontrak kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi tujuan itu, dan itu diperbolehkan, ya, dan itu diperbolehkan, ya, baik itu yang ditunjuk oleh
penjual maupun yang diminta oleh si pembeli. Jadi fungsi pengawas di sini agar pelaksanaan akad istisna ini sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, biaya yang ditimbulkan untuk biaya pengawasan itu, ya, biaya pengawasan itu bisa bersumber dari pembeli, bisa juga bersumber dari penjual. Tapi umumnya ya bersumber dari penjual, dan itu semuanya klausulnya sudah dituangkan dalam kontrak. Kalau misalkan belum dituangkan dalam kontrak, bagaimana? Berarti harus ada kesepakatan dan penjual dan pembeli. Tapi dalam praktiknya umumnya pengawas itu sudah termasuk input ketika pertama kali kita melakukan akad istisna untuk pembangunan rumah. Baik, slide berikutnya yaitu pengiriman dan penyerahan subject matter. Jadi pabrikan ya, developer dalam hal ini dibebaskan dari tanggung jawab jika barang ya dalam hal ini tadi adalah rumah telah diserahkan kepada pembeli ya atau nasabah. Kemudian terjadi sesuatu. Jadi si penjual ini ketika barangnya sudah jadi sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan kemudian dilakukan penyerahan dan diterima oleh nasabah atau pengguna akhir, itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli akhir. Nah, namun dalam praktiknya ada istilah kita kenal retensi atau garansi, gitu ya. Itu biasanya kurang lebih antara 3 bulan sampai dengan 10 bulan, bahkan 12 bulan ada. Yaitu kita menahan sejumlah uang tertentu sebagai pelunasan dari objek istisna itu sebagai jaminan baik itu kualitas bangunan yang kita inginkan ataupun ketika nanti ada terjadi kerusakan itu masih menjadi tanggung jawab pabrikan atau penjual. Ya, umumnya berapa persen ya kisarannya itu antara 5 sampai 10% dari nilai kontrak. Umum seperti itu. Semakin besar nilai retensi yang bisa kita lakukan sebenarnya menguntungkan nasabah. Tapi di satu sisi akan merugikan pabrikan atau pembeli, penjual, gitu ya. Jadi meskipun di dalam standar accounting dan auditing organization ini dikatakan bahwa ketika pabrikan itu sudah menyerahkan objek istisna kepada si pembeli, kepada nasabah, karena barang itu sudah diproduk sesuai dengan pesanan, sudah selesai dibuat, gitu ya, dan itu menjadi kendali atau tanggung jawab penuh atas barang tersebut bagi si pemilik atau nasabah. Namun dalam praktiknya nasabah masih bisa melakukan klaim ya atas hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan spesifikasi, gitu ya. Jadi kalau rumah misalkan ada keretakan bangunan, gitu ya, atau kemudian ketika rumah itu misalnya plafon atau gentengnya itu ketika musim hujan masih bocor, nah itu masih bisa. Tetapi kalau misalkan lebih dari masa retensi, maka biaya yang ditimbulkan itu atas perbaikan-perbaikan itu menjadi tanggung jawab pembeli. Biasanya seperti itu. Kalau dalam praktiknya seperti itu, dan itu sudah umum, gitu ya, sudah umum. Nah, harapannya apa sih? Harapannya adalah agar si pabrikan atau penjual itu bisa memberikan kualitas bangunan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh si nasabah atau pembeli. Jadi itu. Baik, berikutnya. Nah, di 6.2 ini kita diperbolehkan penyerahan barang. Artinya rumah itu kita bisa serahkan sebelum jatuh tempo dengan syarat bahwa barang tersebut sudah selesai. Boleh gitu ya. Lebih cepat malah lebih bagus untuk diserahkan. Yang akan menjadi masalah itu ketika pembangunannya itu tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Nah, tentu saja kerugian-kerugian yang ditimbulkan itu tidak bisa dibebankan kepada si pembeli, gitu ya. Apalagi kalau misalnya pembelinya itu awalnya adalah kontrak, kemudian dia sudah memperhitungkan kira-kira pada bulan, misalkan bulan Agustus 2023 ini diberikan rumah sudah selesai, sehingga dia tidak perlu lagi kontrak, kemudian akan menempati rumahnya.
Namun karena belum selesai dan belum bisa ditempati, maka kan kerugian untuk memperpanjang kontrak itu menjadi tanggung jawabnya si nasabah atau pembeli. Nah, ini yang kemudian yang dikhawatirkan bahwa dalam transaksi ini ada satu pihak yang dirugikan, ya. Dan itu bisa dikenakan penalti, gitu ya. Bisa dikenakan penalti apabila si pabrikan tidak bisa menyelesaikan kontrak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Oke, selanjutnya. Jika pembeli menolak untuk menerima barang tanpa alasan yang kuat saat dia diperbolehkan untuk memilikinya, maka barang akan tetap menjadi milik, akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi padanya, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut merupakan kelalaian dari si pabrik. Jadi misalkan tadi rumah sudah selesai, kemudian mau diserahkan ke pembeli, pembelinya nggak mau, ya, dengan alasan yang tidak bisa diterima. Ya tetap itu menjadi kuasa dari si penjual. Pembeli tetap harus melakukan angsuran pembayaran kepada bank syariah yang ditunjuk untuk menjembatani akad istisna. Jadi proses penagihannya tetap dilakukan oleh bank itu kepada nasabah, meskipun nasabah menolak untuk menerima, gitu ya, produk atau barang atau rumah tersebut, ya, karena alasannya tidak jelas. Nah, ini yang harus disepakati. Kadangkala pembeli itu atau nasabah kurang paham. Ya, ketika dia mesan, kemudian barang sudah jadi, ketika diserahkan, pembeli tidak mau terima. Dia tidak paham bahwa konsekuensi pembayaran angsuran untuk melunasi kontrak akad istisna itu tetap menjadi tanggung jawabnya si nasabah atau pembeli, tidak bisa dialihkan kepada penjual. Nah, ini tidak dipahami. Sehingga apa? Dalam praktiknya kerugian itu ya karena tidak mau menerima ditanggung oleh pembeli seutuhnya. Dia tidak mau terima barang berarti barangnya tidak bisa dioptimalkan penggunaannya. Kedua, dia tetap harus melakukan pembayaran sesuai dengan akad istisna tadi kepada bank tunjuk, ya, dalam bank syariah. Kemudian diperbolehkan untuk menyatakan dalam kontrak istisna bahwa produsen akan bertindak sebagai agen atau wakil dari pembeli untuk menjual barang jika ada penundaan dari pihak pembeli. Nah, ini ya. Jadi seringkali kita lihat bahwa ketika ada proses di mana pembeli itu ya mangkir, ya, uang prestasi dari kontrak, maka boleh barang itu kemudian dikuasakan untuk dijual kembali sebagai jaminan. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa dalam praktiknya memang bank-bank syariah itu relatif tidak terlalu banyak, ya, atau tidak terlalu produktif, gencar, agresif untuk menyalurkan muamalah dalam bentuk akad istisna ini. Karena apa? Karena risiko gagal bayar itu besar, ya. Risiko gagal bayar besar. Apalagi kalau misalkan account officer-nya itu tidak melakukan analisa kredit yang baik, gitu ya. Maka bisa jadi salah analisa menyebabkan seharusnya nasabah ini tidak berpotensi untuk menjalankan akad istisna, tapi dinilai berpotensi. Dampaknya yaitu tadi dalam kurun waktu tertentu si pembeli atau nasabah ini tidak mampu melunasi atau tidak mampu membayar angsuran tersebut. Oke, selanjutnya Mas Heri, ini di skip aja terus Mas Heri. Nah, kemudian institusi yang bertindak dalam kapasitas sebagai pembeli akhir diperbolehkan mengunjungi barang untuk menunjuk produsen sebagai agen untuk menjual barang. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan. Ya. Jadi, itu memang diperbolehkan. Karena kalau nggak begitu, nanti baik itu si penjual maupun bank syariah itu akan mengalami kerugian, ya, karena adanya kelalaian atau prestasi dari si pembeli. Oke.
Berikutnya adalah istisna paralel gitu. Kalau istisna paralel ini ya, jadi institusi diperbolehkan untuk membeli barang berdasarkan spesifikasi yang jelas, ya, dengan tujuan menyediakan likuiditas kepada produsen. Ya, jadi si institusinya ini diperbolehkan ya, dengan harga tunai ketika kontrak disetujui. Nah, berdasarkan istisna paralel dan memiliki kewajiban kontraktualnya, ya, maka hal ini diperbolehkan dengan syarat tanggal penyerahan yang ditentukan dalam akad istisna paralel ini tidak boleh mendahului dari tanggal yang ditentukan dalam akad pembelian aslinya. Kedua akad tersebut harus tetap ada dan terpisah satu sama lain. Itu yaitu yang disebut dengan istisna paralel. Jadi istisna paralel ini institusi dan pembeli itu bisa melakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, Seri. Sebagai hasil dari pembuatan kontrak istisna, ya, dalam kapasitas produsen ini, maka institusi harus bertanggung jawab atas risiko kepemilikan dan biaya pemeliharaan. Ya, jadi institusi ini dia harus bertanggung jawab atas risiko kepemilikan dan biaya pemeliharaan serta asuransi yang melekat pada produk istisna paralel tersebut. Jadi kalau produknya rumah ya risiko terhadap itu biaya perawatan rumah itu menjadi tanggung jawabnya institusi. Oke, kemudian selanjutnya Mas Heri sudah selesai ya. Saya pikir itu ya dalam praktiknya. Nah, yang perlu juga kita pahami bahwa dalam akad istisna ini ya, jadi dalam akad istisna ini yang perlu kita pahami adalah salah satu penyebab tadi ya di perbankan syariah itu ya kurang agresif dalam memberikan informasi bahkan membiayai akad istisna ini ya karena termasuk sulit bagi bank untuk diimplementasikan karena bank harus menyerahkan dana di awal kepada nasabah atau developer. Artinya apa? Kalau begitu bank syariah ini akan menanggung risiko sepenuhnya jika dana tersebut tidak kembali atau tadi yang saya sampaikan istilahnya adalah gagal bayar. Lah, dalam praktiknya memang konsumen itu melakukan pembayaran cicilan atas objek istisna itu atas pemesanan barang yang mulai ditandatangani ya, atau dengan cara pembayaran lain yang disepakati. Jadi boleh secara tunai maupun secara non tunai. Kalau non tunai maksudnya adalah bisa melalui debit rekening seperti itu. Nah ini yang perlu kami Bapak Ibu berkaitan dengan praktik-praktik umumnya keseharian kita istisna itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya? Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Wisnu. Ya, alhamdulillah saya ikuti kajiannya tadi dari masalah akad istisna. Yang saya ingin ketahui ini kan tuh banyak pasal-pasalnya. Lalu siapakah yang berhak membuat akad istisna ini? Apakah developer atau kontraktor atau kita sebagai nasabah atau perbankan sebagai institusi, atau memang ada satu badan independen yang sifatnya netral ya, sehingga dia mewadahi ketiga pihak ini. Sehingga harapan kami apa? Mungkin kalau ada badan independen yang bisa, kalau orang bilang ya seperti lawyernya lah ya, sehingga akad tadi tidak merugikan nasabah atau customer,
atau kita sebagai pemesan rumah. Karena kebanyakan kan developer nih yang merancang akad-akad perjanjian seperti ini. Biasanya dia melakukan pendekatan terhadap pihak perbankan, baik itu syariah atau konvensional yang saya ketahui ya. Jadi developer itu melakukan pendekatan, dia punya aset tanah, lalu dia bikin semacam proposal yang menarik buat perbankan syariah, sehingga mau membackup proses kerjasama, sehingga ketika nanti ada akad istina bisa didukung gitu. Istilahnya memudahkan lah jalurnya. Nah, yang pertanyaan saya, kalau dari situ kan, dari kejadian itu kan berarti kita sebagai nasabah yang rugi, karena nanti faktor-faktor seperti pasal-pasal yang tadi disebutkan dari Dr. Kausar dan Dr. Nana kan banyak sekali tuh item-itemnya. Nah, itu tidak mudah dipahami kita sebagai nasabah. Yang ingin ditanyakan, adakah regulasinya atau badan yang menjadi penengah lah ya untuk ketiga pihak ini dalam melakukan akad istisna ini? Itu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Afwan. Ya, ya Pak Wisnu. Jadi kalau secara akad itu tadi yang sudah ada dalam standar itu kan masing-masing disusun ya. Kalau itu adalah istisna mawazi atau paralel, itu disusun dua akad yang terpisah dan tidak bisa saling berhubungan. Jadi misalnya kalau lembaga syariah itu melakukan akad istisna awal ya, asli, misalnya dengan pemasok ya, itu adalah akad istisna yang asli ya. Yang asli. Jadi hanya melibatkan dua pihak. Jadi dibuat akad yang hanya melibatkan dua pihak, atau konsumen ya langsung melakukan pembelian ke developer, itu kan yang istisna yang hanya melibatkan dua pihak antara Sony dengan mustasni itu artinya pembeli ya. Dan masing-masing itu punya punya hak untuk mengangkat konsultan atau mengangkat wakil dari masing-masing pihak ya. Misalnya kalau dari pihak developer itu menunjuk satu konsultan ya, atau pembeli menunjuk satu konsultan dalam rangka untuk melakukan pengawasan dari barang yang diproduksi ya, agar sesuai dengan spesifikasi misalnya. Atau kalau secara internal di pihak developer itu dia memiliki pengawas tersendiri yang tadi sudah disampaikan Dr. Nana. Itu yang pertama, dibuat akad untuk istisna yang sendiri, ya, istisna sendiri. Kemudian istisna yang paralel ini ketika misalnya lembaga keuangan syariah ini ya melakukan akad dengan pihak nasabah. Ya, dan pihak nasabah yang melakukan pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu ya. Kemudian bank syariah itu melakukan akad istisna yang kedua ya, akad istisna paralel dengan pengembang atau developer ya. Jadi ini dua akad nanti terpisah ya. Dua akad terpisah. Jadi masing-masing akad itu tidak bisa digantungkan dengan akad yang lain. Misalnya digantungkan itu artinya apa? Kalau misalnya akad istisna pertama itu gagal disebabkan karena akad istisna yang kedua, nah itu tidak boleh. Jadi dan termasuk konsekuensi akadnya. Termasuk konsekuensi akadnya yang tadi ada dalam standar itu. Kalau misalnya harga belinya institusi keuangan dengan pihak developernya itu mengalami kenaikan ya, harga belinya mengalami kenaikan kalau pada satu jenis akad istisna yang murni tadi itu tidak bisa dialihkan kepada konsumen ya, tidak bisa dialihkan kepada pembeli. Jadi masing-masing harus terus pisah. Oleh karena itu ya harus dilakukan perhitungan dan pertimbangan yang matang berkaitan misalnya dengan harga ya. Karena kalau di sini di dalam standar itu menganut saya lihat itu menganut ke mazhabnya Hambali ini.
Ustaz Wisnu, menganut mazhabnya Hambali. Kalau Hambali di sini istisna yang pertama ketika melakukan paralelnya dengan developer itu tunai. Dia tunai. Jadi ketika misalkan lembaga keuangan syariah ya itu melakukan akad istisna dengan developer itu tunai. Bayar tunai. Kemudian dijual ya posisinya dia sebagai soni pembuat dijual kepada nasabah secara diangsur dengan angsuran. Ya, diangsurannya tadi macam-macam caranya bisa sesuai dengan tahap tahap penyelesaian ya atau diserahkan dulu kemudian sebagian dibayarkan pada saat penyerahan ya Ustadz Wisnu, kemudian dilakukan pembayaran cicilan itu pada jangka waktu tertentu misalnya 15 tahun atau 10 tahun gitu ya. Nah, masing-masing dalam proses akad istisna yang pertama dan kedua ya misalnya akad istisna dengan nasabah dan kemudian paralel ya diparalelkan ke developer atau pihak ketiga itu terpisah ya, tapi di situ ada hak yang harus dipenuhi oleh pihak lembaga keuangan ya sebagai pembeli ya sebagai penjual kepada nasabah Ustaz Wisnu. Jadi misalnya kalau ada klaim-klaim itu ya maka pihak lembaga keuangan syariah ya bisa mewakilkan kepada misalnya pihak developer untuk melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan ya atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang dilakukan oleh pihak nasabah. Itu kan tadi ada hak untuk perwakilan ya, hak untuk perwakilan, mewakili. Jadi sebetulnya hubungannya itu antara nasabah itu dengan lembaga keuangan, dengan institusi. Tapi boleh untuk mewakilkan dalam konteks misalnya untuk melakukan pemeliharaan ya, sampai dengan jangka waktunya. Jadi masing-masing juga diperkenankan untuk mengangkat ya atau menunjuk satu pihak yang independen ya di luar itu ya nanti ya masing-masing akadnya sendiri ya. Akadnya sendiri, misalnya akadnya antara nasabah itu dengan pihak independen yang dipilih, gitu ya. Ya, tapi kontraknya tetap dibuat, tetap dibuat antara lembaga keuangan dengan nasabah, itu kan? Dibuat akad kontrak istisna sendiri, dibuat juga akad kontrak istisna dengan developer. Di sini ketentuan yang lainnya juga adalah bahwa pada saat penyerahan, ya itu harus didahulukan yang kontraknya dengan developer. Jadi tanggal penyerahannya harus yang tanggal penyerahannya developer dulu, baru kemudian diserahkan kepada nasabah kan. Ya tidak bisa dibalik kan gitu urutannya gitu seperti yang di standar itu. Jadi harus dibuat dua akad yang terpisah dengan yang lain. Tapi dimungkinkan juga adanya wakalah tadi, perwakilan atau keagenan. Jadi misalnya bank syariah bisa mewakilkan kepada pihak pabrikan ya untuk melakukan perbaikan atau pemeliharaan yang diminta oleh nasabah. Karena sebetulnya hubungannya itu antara nasabah itu dengan lembaga keuangan syariah. Tapi lembaga keuangan syariah boleh diwakili oleh pihak produsen dalam rangka untuk menyelesaikan garansinya itu, untuk menyelesaikan pemeliharaan dalam masa garansi misalnya tadi. Jadi masa garansinya disampaikan Dr. Nanang itu bisa 3 bulan ya, bisa 10 bulan atau bahkan setahun ya, sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam kontrak. Itu mungkin Dr. Wisnu. Cuma nanti desain untuk menyusun akadnya itu ya masing-masing pihak harus tahu sebetulnya hak dan kewajibannya, karena di dalam kontrak itu lengkap. Ya, kemarin saya sempat menyusun kontrak murabahah, kontrak murabahah pada Koperasi Auto 2000 di Surabaya ini. Tapi murabahah, saya masih murabahah itu bisa murabahah untuk koperasi karyawan, Bisa juga untuk akad istisna. Cuma nanti akad istisna itu bisa tidak dalam bentuk membuat bangunan dari awal bahan mentah menjadi barang jadi, tapi bisa juga dalam konteks rekonstruksinya. Oh iya. Perbaikan ya, perbaikan.
Jadi sebetulnya tidak hanya bangunan atau transportasi, Ustadz Wisnu, bisa juga misalnya dalam bentuk yang penting barangnya itu customize. Contoh misalnya yang sering kita lakukan pemesanan kitchen set, terus kita pesan kusen dan juga daun pintu, kusen dan daun jendela, atau apapun pagar ya, pagar yang itu atau apapun itu bisa dengan menggunakan akad istisna. Itu akad istisna bisa diterapkan ya, mungkin kalau untuk koperasi bisa produk-produk yang harganya nggak terlalu mahal ya, misalnya bisa dengan pemesanan tadi yang saya sampaikan. Dan kalau bangunan rumah dan seterusnya di bank syariah ya banyak problem dalam hal pembiayaan bermasalah itu, non performing. Ya, betul Ustaz. Apakah akad istisna ini juga bisa berlaku yang pertama untuk haji umroh dana talangan, kan lagi musim tuh sekarang dana talangan, di mana ada satu ya institusi yang membiayai, contohnya lah Amitra lah ya, tinggal lagi rame nih kan, kelihatannya bagus dan mereka ngajak kerjasama pada kita dana talangan, jadi dibayarin dulu baru pulang angsur. Yang pertama, yang saya tanya apakah boleh. Yang kedua, pertanyaan saya mungkin juga, bisa nggak akad istisna ini kita pakai di koperasi kita? Kali ini ada tawaran, jadi ada koperasi yang menawarkan pinjaman nilai 2 juta, 2 juta, tapi dana itu harus digunakan untuk usaha. Jadi dana pinjaman itu untuk usaha, jadi bukan dikasih uang, dia nggak usaha. Tujuannya dimotivasi, dia berusaha untuk bisa menjual satu produk. Produk-produk itu diantaranya produk semacam produk kesehatan lah ya, sehingga di situ dia mendapat margin, ada keuntungan, sehingga dia bisa mengangsur. Itu kalau misalnya bisa, tolong masukannya strategi seperti apa, karena ada 2 koperasi berarti. Yang pertama koperasi kita sendiri, yang kedua koperasinya yang meminjami dana. Nah, gitu Ustaz. Jadi yang berikutnya ya nasabah yang mau minjam dana tadi senilai 2 juta untuk membeli produk yang akan dijual ulang gitu. Anggaplah kayak propolis, madu, atau herbal, sehingga menjadi barang jualan yang nanti akan dimotivasi dengan korporatnya mereka untuk bisa berhasil menjual. Boleh nggak seperti itu? Jadi baru penjajakan ya, tapi kalau yang tadi umroh itu kan Amitra dia sudah berjalan, dia sudah punya Dewan Syariah yang memahami lah ya. Kalau yang ini baru ide nih, yang tadi nomor 2. Kalau yang nomor 1 itu umroh itu lebih ke akadnya akad salam tapi jasa. Salam jasa yang pertama ya. Tapi istilahnya itu akadnya ijarah mausufah bidimah. Oh gitu ya. Ijarah mausufah bidimah. Ijarah jasa tapi jasanya nggak ada. Kalau ini barang, tapi barangnya nggak ada. Ini barang berwujud ini kalau istisna ini. Ini barang berwujud. Barang berwujud, ada barangnya, bisa dilihat. Barangnya ada. Ada subject matter-nya, ada pokok akadnya. Kalau yang jasa umroh itu kan jasa. Di jasa itu kita menggunakan akad ijarah. Ijarah ya. Ya, ijarah tapi jasa. Jasa yang belum ada dengan. Kalau barang itu salam atau istisna tapi barangnya belum ada, ini jasanya belum ada tapi kita boleh berakad ya, meskipun kita jasa yang lainnya belum kita miliki. Contoh yang belum kita miliki ya transportasinya belum ada ya, misalnya juga akomodasinya belum ada, tapi kita jelaskan dengan spek. Ustadz Wisnu, kriterianya apa, spesifikasinya apa, itu semuanya jika jelas, termasuk instruktur pendamping umrohnya ya, kemudian hotel-hotelnya semuanya, termasuk penerbangannya ya, itu semuanya dijelaskan komplit seperti penjelasan yang menghilangkan keraguan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan akad pinjaman tadi, itu kita gunakan jangan istilah pinjaman. Oh gitu. Ya, kalau istilah pinjaman itu kordun itu tambahannya nanti riba. Jadi kita gunakan istilah itu kalau misalnya kebutuhan, makanya kita sesuaikan dengan kebutuhan
ya dari pihak anggotanya apa. Iya. Kalau 2 juta itu kebutuhannya adalah barang modal, Ustaz Wisnu, barang modal. Barang modal Itu ya. barang modal ya, itu bisa menggunakan akad murabahah. Oh gitu. Nah, misalnya contohnya barang modal ini atau alat komunikasi lah, misalnya butuh PC ya, atau butuh laptop. Itu harganya kalau kita beli tunai itu 4 juta. Ya. Ya, atau kalau kita beli tunai 4 juta misalnya. Nah, nanti kita jual dengan harga 5 juta, tapi mengangsur selama misalnya setahun, ya, atau mengangsur selama 6 bulan, ya sesuai dengan kesepakatan aja. Ya, tapi nanti dalam akad murabahah itu harus dijelaskan harga belinya berapa dan marginnya berapa, satu Wisnu. Oh gitu ya. Iya, gitu aja sebetulnya. Misalnya kalau koperasi itu melakukan pengadaan jual beli murabahah HP nanti dengan harganya sekian. Nanti tapi ditunjukkan harga belinya 1,5 juta dijual dengan harga 2 juta ya secara kredit 6 bulan. Jadi keuntungannya misalkan 1,5 dijual 2 juta, keuntungannya 500.000, tapi jangka waktunya 6 bulan. 6 bulan ya. Ya. Boleh itu Ustaz ya. Boleh, itu murabahah. Itu Murabahah murabahah. ya. Ya itu yang kemarin saya sampaikan ketika di Auto 2000 itu, Anda ini bisa ini koperasi ini. Daripada misalnya Anda ngasih dana 2 juta itu pinjaman, kemudian dari pihak koperasi terima jasa, itu jasa itu riba. Tapi kalau 2 juta itu dirupakan, dia butuhnya apa? Kalau butuhnya HP, ya 2 juta belikan HP. Ya, tapi murabahannya itu gunakan istilah murabahah lil amir bisyiro. Murabahah lil amir bisyiro. Murabahah berdasarkan pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan. Iya, ya. jadi koperasi itu nggak akan beli barang tanpa pesanan. Soalnya kalau beli barang tanpa pesanan itu besar kemungkinan nggak laku. Gitu kan. Tapi kalau beli barang ada pesanan dulu, gitu loh. Ada pesanan dulu. Ya, baru kemudian dilakukan pengadaan barang setelah ada pesanan. Kemudian setelah itu baru dilakukan akad, satu Wisnu. Baru dilakukan akad. Akadnya itu baru dibuat ketika barang sudah ada. Gitu prinsipnya. Saya sampaikan kemarin, jangan dibuat akad ketika pesanan. Kalau dibuat akad ketika pesanan, itu jual beli utang dengan hutang, itu nggak boleh. Iya. Jadi misalnya janjinya nasabah, saya janji untuk saya pesan ini kan artinya janji dia untuk beli barang. Saya pesan sekian ya, produknya HP sekian, harga sekian. Kemudian dibuat akad, nggak boleh. Itu hanya masih janji. Nanti ketika sudah ada pesanan, kemudian koperasi melakukan pengadaan, ada barangnya sesuai dengan pesanannya dia, baru dilakukan akad. Ada barang baru akad ya. Baru akad. Nah, itu akad. Ada barang baru akad ya. Ya, baru akad. Itu bisa dengan menggunakan harga beli cost plus itu, cost plus. Harga belinya berapa, marginnya berapa, harga jualnya ketemu. Terus tergantung kalau jangka waktunya 3 bulan harganya sekian. 6 bulan harganya sekian. Oh iya. Nah, itu kalau misalnya kalau misalnya dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang, ada barangnya itu ya. Iya, ada barangnya. Ada juga mungkin kalau anggota yang lain itu dia nggak punya barang, tapi itu dijadikan sebagai modal kerja atau modal usaha. Modal usaha ya. Dia pengen tunai, maka itu kita bisa menggunakan akad mudharabah atau bisa menggunakan akad musyarakah. Mudharabah atau musyarakah. Modal bisa ya, Ustaz ya. Nah, tapi kalau misalnya bagi pemula yang akan merancang atau akan memulai bisnis, itu akad mudharabah. Karena dia baru memulai, di modalnya seluruhnya didanai oleh koperasi. Ya, modalnya seluruhnya didanai koperasi. Tapi kalau dia atas usaha yang sudah ada, misalnya dia modalnya sekarang 10 juta, ya koperasi melakukan tambahan modal, berarti sekarang modalnya bercampur, ada dua. Ya, ada dua ya, modal koperasi sama modalnya pemilik yang lama, maka itu adalah musyarakah. Musyarakah. Yang musyarakah. Tapi kalau misalnya nasabah atau anggota itu pengen beli kusen dari barang-barang yang belum ada gitu, Ustaz Wisnu, barang-barang yang memang nggak ada, nggak sesuai dengan kebutuhannya di rumah itu misalnya, ya misalnya butuh kusen, butuh
apa namanya itu jendela ya, misal apalah ya butuh apa seperti itu, kitchen set misalnya, itu pakai akad istisna. Oh, istisna ya, yang Ya, belum ada ya. yang belum ada. Kalau barangnya sudah ada akad murabah. Akad murabah itu yang ditunjuk itu loh Iya, barangnya. Tidak perlu kriteria khusus. Langsung iya, aja ditampilkan. Ustaz Wisnu, oh cari ini misalnya ditampilkan di brosurnya murabahah. Jual beli murabah ini nanti di foto gambarnya, kemudian speknya untuk menjelaskan gambar tadi. Ini pakai akad murabah ini. iya, iya. Banyak akad Menarik nih. bisa akad murabah. Nanti kalau misalkan memang dibutuhkan, saya kirimkan itu. Ini ya apa namanya itu kontrak perjanjian murabah lil amir bisyirah, murabah berdasarkan pesanan. Nanti bisa diadop di koperasi. Iya, iya. Menarik nih, Ustaz. Iya. Ya Ya, artinya harganya anda inilah artinya bisa terjangkau kalau murabah itu. Kalau iya, istisna terjangkau. memang agak ini ya. Kalau produk-produk ini ya yang produk-produk rumah ini kan besar ya. Tapi mungkin istisna itu bisa kita gunakan untuk produk-produk dengan harga yang ya relatif murah lah. Sesuai dengan. Yang penting di situ ada proses produksinya, ada proses membuatnya. Membuatnya ya. Entah kusen, jual beli apapun. Kitchen set, lemari, itu bisa itu. Ya, itu saya rasa kebutuhan anggota juga cukup banyak. Garasi ya. Ya iya. Apa itu maksudnya? Bikin garasi yang pakai besi, pakai apa? Teralis. Iya, pagar. teralis bisa, teralis, pagar, itu garasi itu bisa. Itu sebetulnya bisa itu paralel itu. Kita pakai paralel. Jadi ya? Akadnya koperasi itu dengan kontraktornya sendiri, misalnya kontraktornya habisnya 5 juta, kita jual ke anggota kredit 7 juta. Iya. Boleh cakep nih pembahasan ini nih. Boleh itu. Nanti insya Allah kita bisa bantu lah. Ya. Kita jabrian, saya akan bantu untuk yang murabahnya tinggal saya nanti yang istisnanya saya juga sedang ini sudah jalan. Termasuk yang tadi Ustaz ya, yang permodalan ya, modal usaha. Itu mudharabah nanti ada, kita bahas mudharabah. Mudharabah ya. Mudharabah nanti khususnya kalau mudharabah itu bagi hasil. Kalau istisna ini margin, kita memarginkan. Jadi misalnya ketika kita beli dari pemasok itu 2 juta, kita jual ke anggota 4 juta. Nah, itu margin. Ada selisih harga itu margin. Kalau murabah ya margin, karena jual beli kan. Jual beli. Tapi kalau mudharabah itu clue-nya bagi hasil. Bagi hasil. Profit sharing. Makanya harus jelas nanti nisbahnya berapa persen. Yang penting disepakati aja nisbahnya itu misalnya dari harga dari laba bersih ya, laba bersih. Tapi laba bersih itu jangan dimasukkan gaji pemilik. Oh gitu ya. Gaji pemilik jangan dimasukkan. Karena apa? Karena nanti dia dapat bagi hasil. Iya. Nah, bagi hasil itu ditentukan aja waktunya, jangan terlalu lama. Ustaz Wisnu misalnya 3 bulan. Itu. Jadi setelah 3 bulan kita bagi hasil. Setelah itu sudah Anda jalankan dengan modal Anda sendiri. Jadi nanti koperasi menerima modal pokoknya plus bagi hasil. Setelah itu mereka jalan sendiri nggak apa-apa ya? Sendiri nggak apa-apa, atau agak lama 6 bulan boleh, 10 bulan boleh. Yang penting harus ada kesepakatan dalam kontrak. Luar biasa nih, paham saya. Jadi akad-akad itu sebetulnya itu bisa diterapkan ya untuk koperasi syariah itu ya. Demikian pula yang terkait dengan simpanannya. Nanti saya kirimkan PPT yang kemarin saya presentasikan di Auto 2000 itu ya. Jadi akad simpanan itu juga ada akadnya. Oh gitu ya. Selain penyalurannya itu ada akad murabahah, ada akad istisna, ya, ada akad yang lain. Itu di dalam simpanan juga ada akadnya. Akad apa misalnya? Contohnya kalau simpanan simpanan pokok ya. Simpanan pokok itu kan hanya 1 kali, Ustaz Wisnu. Hanya 1 kali. Nah, maka itu menggunakan akad hibah. Akad apa, Ustaz? Hibah. Hibah ya. Hibah. Akad hibah. Jadi kalau misalnya anggota itu keluar, ya sudah dia nggak bisa menuntut karena ya akadnya hibah. Sepanjang dia jadi anggota itu dia hibahkan kepada anggota. Kalau dia keluar ya dia enggak. Tapi kalau simpanan wajib itu menggunakan yang tiap bulan itu menggunakan akad utang piutang.
Apa Ustaz? Akad chord. Akad Chord, chord. Ya, chord. Akad chord. Jadi akad chord itu ya tidak ada istilahnya apa namanya itu tambahan. Tidak ada tambahan ya. Ya, kecuali kalau ada simpanan sukarela menggunakan akad ini apa mudorobah. Oh, cakep nih Ustaz. Nah, nanti saya Makin kirimkan paham lah. Kemarin saya bikin ini apa namanya itu PDF-nya. bikin gambarnya. Ini yang Siap, pakai siap. akad ini, terus keluarnya pakai akad ini. Itu bisa diterapkan kalau di lingkup KSPPS itu, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Iya. Oke, Ustaz. Scroll. Ya, Pak Yakub. Baik, terima kasih para narasumber kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya tinggal satu peserta ini. Kalau tidak ada lagi, mungkin tiba saatnya kita di penghujung acara ya. Sebelum Nanti acara buat link YouTube-nya ya, Mas Heri ya. Kalau ada Ya, link siap. Siap, nanti Ya, siap. kita Hah? kirimkan Ustaz Wisnu. Nanti insya Allah kita kirimkan. Iya, link Oke, luar biasa. Saya bantu share ke komunitas, banyak pertanyaan, nanti saya carakan untuk ikut pelatihannya. Iya, Masya Allah. Oke, Ustaz. Scroll. Ya, Pak Yak. Baik, sudah nggih Pak Kausar. Kita tutup. Ya, Baik, sudah. marilah Insya Allah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Baik, demikian rangkaian acara webinar pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini membawa kebaikan bagi kita semuanya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini. Tidak lupa saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau ada kendala teknis yang lainnya yang disebabkan dari saya. Baik, saya akhiri kegiatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.